Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ika, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Endy, hari ini baik. Terima kasih sudah bertanya. Tapi sejujurnya hari ini pikiran saya sedang ruwet ini. Makanya saya ingin di-coaching oleh Bu Endy. Loh, kenapa kok ruwet Bu Ika? Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk hari ini. Ini tentang salah satu murid saya, Bu Endy. Saya ini sudah buntu dengan kondisi yang terjadi pada murid saya yang satu ini. Apa yang ingin Bu Ika dapatkan dari coaching kita untuk hari ini Bu Ika? Intinya dari ngobrol-ngobrol kita ini nanti saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan murid saya yang bernama Aga. Iya ya. Situasinya itu seperti apa ya Bu Ika, kok sampai Bu Ika sampai merasa ruwet sekali dengan permasalahannya si Aga itu Bu Ika? Gini Bu Endy, murid saya yang bernama Aga ini kan selalu diantar dan didampingi di sebelahnya atau kalau enggak itu di belakangnya itu sama kakeknya ketika belajar di dalam kelas. Nah, ini sudah berlangsung sejak Aga kelas 3 sampai sekarang kelas 4. Mmm. Oh, seperti itu nggih Bu Ika nggih. Kalau menurut Bu Ika itu apa yang mempengaruhi Aga itu sampai ditemani oleh kakeknya dari mulai kelas 3 dan tidak mau, belajar secara mandiri dalam pembelajaran di kelas seperti itu? Apa ya kira-kira Bu Ika, menurut Bu Ika? Nah, ini sejauh pemantauan saya mulai dari awal semester ganjil di kelas 4 ini, Aga ini kan selalu minta ditemani kakeknya ketika belajar dalam kelas. Tapi jika saat istirahat ataupun tidak ada kegiatan pembelajaran di dalam kelas, atau dia ini sama teman-temannya, ini tanpa pendampingan dari kakeknya loh Bu Endy. Oh, seperti itu ya. Berarti si Aga ini hanya ditemani oleh kakeknya itu pada saat kegiatan pembelajaran saja, tapi kalau waktu istirahat atau pembelajaran di luar kelas, itu berarti si Aga ini tidak pernah ditemani atau ditemani oleh kakeknya, seperti itu nggih Bu Ika nggih? Iya betul Bu Endy. Iya. Hmm, iya. Dari kondisi tersebut, si Aga ini seperti apa ya Bu Ika? Situasinya itu yang diinginkan oleh Bu Ika itu terhadap si Aga itu seperti apa ya? Nah, saya itu inginnya itu gimana ya? Membuat suasana kelas yang kondusif, yang nyaman, supaya murid saya yang bernama Aga ini bisa mandiri dan lepas dari kakeknya. Ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas itu sama teman-temannya tanpa kakeknya gitu loh Bu Endy. Nggih 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 nggih. Jadi kalau menurut Bu Ika itu, apa yang bisa membuat si Aga itu bisa mandiri di dalam kelasnya supaya terwujud seperti Nah, ini Bu Endy, saya cerita sedikit enggak apa-apa ya. ya, silakan Bu Iya, Ika. sebenarnya saya itu sudah dari awal semester ini sudah diberitahu sama guru kelas 3 dahulu, ini bahwa Aga itu seperti itu. Nah nah sebenarnya saya juga sudah mencoba mendekati Aga ini secara personal ketika di dalam kelas, di sela-sela kegiatan pembelajaran, di sela-sela apa namanya, teman-temannya yang lain itu mengerjakan, saya mencoba mendekati Aga itu yang masih didampingi kakeknya. Dan saya itu tahu bahwa Aga ini masih belum lancar membaca, bahkan belum hafal semua abjad. Nah, ini saya memberikan motivasi atau memberikan apa ya, semacam, dorongan bahwa tidak hanya Aga saja yang belum bisa. Bisa. Masih ada beberapa teman yang kondisinya hampir sama dengan Aga. Jadi Aga ini tidak boleh berkecil hati, apalagi takut dengan saya. Jadi selain motivasi dari saya, ini Aga ini juga memerlukan motivasi dari orang tua, Iya. teman, kepala sekolah, dan bapak ibu guru yang lain agar hal tersebut
bisa terwujud dengan baik gitu Bu Iya iya. Endy. Memang benar Bu Ika yang disampaikan oleh Bu Ika itu adanya kolaborasi di seluruh elemen, di pihak sekolah juga pihak keluarga. Kemudian menurut Bu Ika rencana yang untuk mewujudkan situasi seperti apa yang diinginkan Bu Ika? Supaya terwujud AGA ini bisa mandiri dalam pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Nah, ini saya sempat terpikir ada beberapa rencana untuk segera mengatasi hal tersebut. Ini yang pertama, ini saya akan mencoba mendekati AGA lagi secara intensif dan lebih sering. Jadi ini sempat beberapa minggu yang lalu setelah sumatif tengah semester, ini kan kakeknya minta izin untuk AGA ini Iya. melaksanakan hitan. Nah, sebelum hitan ini saya mencoba berbicara dengan Aga. Aga, gini Bu Endy, Aga, Iya, kalau kamu nanti selesai hitan, kan? ini berarti tandanya kan Aga sudah besar, sudah ABG. Nah, gitu sambil senyum-senyum anaknya. Nah, Aga ini datang ke sekolah sendiri tanpa kakek ya. Nah, saya bilang gitu Bu Endy. Dan Iya, iya. Aga ini menganggukkan kepala. Iya, Berarti manggut-manggut setuju. gitu. Iya, berarti kan tandanya setuju. Setuju ya. Nah, tapi setelah selang waktu 2 minggu setelah hitan, Aga ini kan mulai masuk. Nah, tapi kakeknya tetap menemani di Menemani. dalam kelas. Nah, ketika saya tanya, ya dia hanya tersenyum saja seperti biasanya. Terus besoknya dia tidak masuk sekolah lagi. Ini yang Lagi. saya bingung Bu Endy, ya Allah. Ya Allah. Nah, yang Jiwa pertama, kependidikan iya, meronta-ronta. nah iya. Yang pertama kan ini saya mencoba mendekati lagi. Terus ini yang rencana kedua ini saya berencana untuk memanggil orang tua AGA secara resmi melalui surat panggilan yang ditandatangani kepala sekolah. Nah, ini sebelumnya ini orang tuanya AGA itu kan apa ya, bisa dibilang kalau untuk putranya si AGA ini kan termasuk tergolong cuek lah. Jadi yang mengurusi si hari-harinya itu Kakeknya. kakeknya ini. Iya, mulai dari berangkat sekolah, nanti pulang sekolah. Jadi orang tuanya ini sore Lepas pulangnya tangan. kan, kerja, Iya. dua-duanya kerja. Iya. Seperti itu Bu Endy. Oh iya, Itu iya. rencana saya. Iya, bagus sekali untuk rencananya Bu Ika ya. Kemudian berdasarkan rencana tersebut Bu Ika, apakah yang dipersiapkan oleh Bu Ika supaya rencana Bu Ika ini bisa terwujud, supaya AGA ini bisa berangkat ke sekolah mengikuti pembelajaran dengan mandiri tanpa ditemani oleh kakeknya. Seperti apa itu Bu Ika? Yang harus disiapkan ya Bu Endy, Iya. apa ya? Ini yang pertama yang harus saya siapkan tentu saja ini, saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah untuk, melakukan panggilan kepada orang tua. Tentunya surat panggilan ya. Ini Iya. dengan, bantuan kepala sekolah dan juga operator atau TU sekolah untuk membuatkan surat panggilan kepada orang tua. Terus yang kedua ini apa ya Bu Endy, mungkin ini, metode atau cara lain yang saya gunakan untuk memberikan motivasi atau pendekatan secara intensif. Nah, Iya. ini saya akan mencari informasi dari berbagai sumber. Mungkin nanti saya akan dengan cari-cari di buku, kemudian dengan bertanya kepada teman sejawat atau melalui browsing di internet. Iya, Itu Bu iya, iya. Endy. Mungkin seperti itu nggih Bu Ika ya. Jadi Iya. ada 2 hal utama yang harus dipersiapkan oleh Bu Ika, seperti itu nggih Bu Ika nggih? Iya betul Bu Endy, seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, iya. Kalau menurut Bu Ika, apa yang bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan lancar, bisa terwujud agar AGA ini bisa mandiri, tidak ditemani oleh kakeknya? Apa menurut Bu Ika? Kalau menurut saya, ini hal tersebut itu dapat berjalan kalau saya segera mendapatkan ide itu tadi berupa metode atau pendekatan secara intensif kepada AGA. Nah, selain ide untuk melakukan pendekatan atau metode secara intensif, ini saya juga akan mencari atau mencari informasi tentang apa ya, strategi pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang
menarik, yang kreatif, yang menyenangkan. Sekiranya Aga ini bisa lebih mandiri tanpa kakeknya di dalam kelas itu. Nah, selain itu, eh, saya juga jika surat panggilan itu sudah saya berikan kepada orang tua Aga, tentu saja kehadiran orang tuanya itu sangat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan dari rencana yang saya buat ini, Bu Endi. Nggih nggih nggih. Memang seperti itu nggih Bu Ika, nggih perhatian dari orang tua itu sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan anak, juga kemandirian anak untuk menciptakan karakter supaya Aga ini bisa mandiri di kelas. Berarti Iya, hal yang betul. paling utama adalah kehadiran orang tua Aga dan juga perhatiannya seperti itu nggih Bu Ika nggih? Betul, Bu Endi. Intinya kan orang tua itu tidak boleh cuek terhadap Nggih nggih. putranya. Ya, Iya jadi iya. harus peduli. Nggih nggih nggih. Berarti apa yang menjadi tantangan Bu Ika dalam mencapai tujuan tersebut supaya Aga ini bisa, belajar secara mandiri di dalam kelas ini tanpa ditemani oleh kakeknya, Bu Ika? Nah, untuk tantangan ini saya masih kesulitan untuk memberikan itu tadi motivasi Iya iya. kepada si Aga secara pribadi. Yang kedua ini komunikasi yang baik dengan orang tua Aga, ayah dan ibunya. Ini ini masih apa ya, belum komunikasi yang baik, hanya dengan kakeknya saja. Kalau lewat WA itu hanya sekedar menyampaikan tugas-tugasnya itu saja. Kalau untuk komunikasi datang ke rumahnya ini belum saya lakukan. Kemudian membicarakan dengan kepala sekolah ini juga belum, masih dengan kakeknya saja ini, Bu Oh, Endi. iya iya. Berarti masih berkomunikasi dengan kakeknya, seperti itu nggih, Bu Ika nggih? Iya betul, Bu Endi. Ya, berarti kita perlu memberikan motivasi juga intrinsik kepada si aganya, si anaknya itu sendiri, nggih Bu Ika nggih ya. Meminta Iya, pendapat kepada kepala sekolah, juga Bu Ika bisa melakukan home visit Bu Ika ke rumah si aga supaya komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan orang tua, dengan semua pihak yang terkait ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mewujudkan supaya aga ini tergerak oleh hatinya sendiri dari motivasi intrinsik tadi. Seperti itu nggih Bu Ika nggih. iya betul Bu Endi. Nah ini nanti saya akan mencobanya, insya Allah. Nah di samping itu saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada si Aga ini agar termotivasi dalam dirinya sendiri untuk bisa hidup mandiri tanpa Iya iya. ditemani kakeknya lagi pada saat terutama pada saat pembelajaran di kelas. Nah ini saya akan memberikan pembelajaran, saya juga akan berusaha memberikan pembelajaran yang lebih menarik, yang nyaman. Ini agar si Aga ini lebih mandiri lagi gitu Bu Endi. Nggih nggih nggih. Mungkin seperti itu yang dilakukan oleh Bu Ika nggih. Jadi menurut Bu Ika ini, yang dilakukan oleh Bu Ika setelah sesi coaching ini apa nggih Bu Ika ya? Supaya terwujud, supaya si Aga ini bisa masuk secara mandiri sendiri tanpa ditemani oleh, sang kakeknya tadi, juga ada komunikasi yang baik dari keluarganya si Aga, dari orang tuanya. Itu menurut Bu Ika yang dilakukan apa? Ini insya Allah saya akan segera merealisasikan rencana saya tadi. Nah ini ada 2 tahap Bu Endi. Saya Nggih nggih. berencana untuk di minggu pertama ini saya akan mencoba mencari informasi dari manapun dan mendekati Aga secara intensif. Kemudian di minggu kedua ini saya akan melakukan pemanggilan secara resmi kepada orang tua si Aga. Tentunya dengan harapan orang tua Aga ini menyempatkan Diri. dirinya untuk Iya datang ke iya iya. sekolah. Nah, berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ini apa sih masalahnya Aga itu seperti itu. Nah, kok bisa sampai eh, tidak mau sekolah kalau Belajar tidak iya sama iya iya, kakeknya. kakeknya, nggih Iya, nggih. bahkan dulu itu Bu Endi sebelum apa namanya sebelum ditemani kakeknya itu di kelas 2 itu sempat hampir setengah semester itu tidak masuk sama sekali. Itu di kelas 2. Oh, Di dibilang kelas tapi tetap 2. dinaikkan nggih Bu Ika nggih? Dengan iya itu dengan pertimbangan dengan berbagai pertimbangan, dengan catatan. Iya, Nah, dengan itu guru catatan kelasnya yang Ternyata iya.
Guru kelas 2 dulu Kelas itu 2, sempat kemudian kelas 3-nya ini corona gitu Kang ya. iya, sebelum di waktu kelas 2 itu guru kelasnya itu sempat melakukan home visit. Iya iya iya. Karena hampir setengah semester nggak masuk sama sekali, masuknya itu di waktu sumatif atau semesteran saja, itu dinaikkan dengan catatan bahwa di kelas 3 nanti mau masuk sekolah, mau Iya. hadir di sekolah, itu Itu tertulis catatannya. Bu Ika nggih? Nggih, tertulis Bu Endy, itu sudah kita Wah, kita bimbingan. lakukan. Nah, akhirnya harus adalah salah satu anggota keluarganya yang harus berkorban itu ya menemani Menemani Aga kakeknya itu. tadi. Alhamdulillah kakeknya mau. Ya Jadi tapi sekarang seperti itu. ketergantungan Iya, sama kakeknya. Iya. betul. Nggih nggih nggih. Berarti dalam Itu minggu pertama ceritanya. itu Nggih. nggih, berarti dalam minggu pertama itu Bu Ika ini fokus memberikan motivasi kepada si Aga, seperti itu nggih Bu Ika nggih ya? Nggih, Bu Endy, betul, Nggih. betul. Selain Aga sendiri dan orang tua, siapa lagi Bu Ika yang perlu dimintai dukungan supaya Aga ini bisa mandiri, kemudian dia itu rajin untuk belajar ke sekolah itu tanpa ditemani oleh kakeknya? Kira-kira Nah, dukungannya dari siapa saja Bu Ika? iya, dukungan itu selain dari dirinya sendiri, orang tua, kakeknya, itu juga bisa berasal dari teman-temannya Aga di kelas maupun bapak ibu guru yang lain yang ada di sekolah. Nggih 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 nggih, siap siap Bu Ika. Bagaimana Bu Ika, apakah Bu Ika ini sudah memiliki gambaran tentang strategi yang dilakukan oleh Bu Ika setelah ini? Alhamdulillah ya Bu Endy, saya sudah memiliki sedikit gambaran tentang strategi yang akan saya laksanakan nantinya. Iya iya iya. Alhamdulillah. Baiklah kalau seperti itu Bu Ika ya, bisa saya simpulkan dari situasi muridnya Bu Ika yang bernama si Aga ini, bahwa Bu Ika bisa melakukan 2 hal untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu Bu Ika mendekati secara intensif kepada si Aga supaya dia mulai termotivasi dari dirinya sendiri secara intensif. Kemudian Bu Ika juga bisa mendekati si Aga ini dengan pelan-pelan mungkin ya, memberikan pembelajaran yang terbaik supaya si Aga ini juga rajin dan mandiri tanpa ditemani oleh kakeknya. Mungkin yang kedua, Bu Ika bisa melakukan pemanggilan secara resmi kepada orang tuanya sehingga ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Seperti itu nggih Bu Ika nggih. Iya, betul seperti itu Bu Endy. Mudah-mudahan rencana saya ini berhasil ya Bu Endy. Alhamdulillah, saya doakan Bu Ika, mudah-mudahan Bu Ika berhasil dan si Aga ini bisa belajar dengan menyenangkan dengan teman-teman sebayanya karena memang si Aga ini sudah besar nih Bu Ika ya. Betul Bu Endy. Ya, punya rasa sifat mandiri, kemudian percaya diri nanti pada waktu dewasa kan digunakan terus, nggak mungkinlah kakeknya menemani terus nggih Bu Ika ya. Iya, betul betul Oke, betul. saya rasa kita Iya. sudah selesai untuk hari ini Bu Ika. Silakan Bu Ika bisa mengimplementasikan strategi tersebut. Nanti kita akan mengobrol-ngobrol lagi mungkin seminggu ke depan apa ada keberhasilan atau ada progres dari coaching kita hari ini, nggih Bu Ika nggih. Oke Bu Endy, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah coaching saya. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ika. Assalamualaikum Bu Endy. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ika, alhamdulillah untuk kabarnya ya sehat-sehat, tetap bahagia. Tapi ini ada sedikit kesulitan saya terhadap murid saya ini. Makanya saya ingin berbincang-bincang, ingin sharing-sharing sama Bu Ika pada sore hari ini. Kok tumben Bu Endy? Biasanya Bu Endy ini kan tanpa masalah. Guru yang tidak pernah mempunyai masalah. Itu yang saya pikirkan Bu Endy ini. Kok tumben, ruwet gitu loh. Ruwet Berarti nggih ada Bu. yang serius ini, ada yang serius dengan sesuatu ini. Betul Iya Bu iya. Endy. Nggih nggih nggih. Kira-kira apa sih yang bisa saya bantu hari ini Bu Endy? Iya, mungkin kebanyakan sama masalahnya seperti murid-muridnya Bu Ika. Ini saya juga punya salah satu murid, saya ini tidak
tidak pernah masuk, Bu Ika. Sering tidak Mmm, masuk itu kenapa ya, Bu Ika ya? Mungkin nanti kita sharing sama Bu Ika bisa tahu solusinya. oke Bu Endy. Nah, dari permasalahan yang dihadapi Bu Endy ini, kemudian kita ngobrol-ngobrol hari ini, kita kira-kira, kita nanti dapat apa ya? Atau Bu Endy nih akan dapat apa ya dari percakapan kita hari Iya. ini? Ya, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi, Bu Ika, karena memang murid saya ini namanya Raisa, Bu Ika. Dia itu sering tidak masuk. Sama halnya seperti yang dialami oleh Bu Ika, mungkin sudah kelas 5 yang dari kelas 1, 2, 3, 4 pun juga sering tidak masuk gitu loh, hampir tidak masuk. Mmm. Sampai-sampai itu rapotnya itu kalau pemberian rapot itu juga wali kelasnya itu juga kebingungan, seperti itu Bu Ika. Nah, berarti situasinya itu bahwa muridnya Bu Endy yang bernama Raisya itu sering tidak masuk ya? Iya, sering tidak masuk seperti itu. Nah, seperti apa kok bisa tidak masuk itu Bu Endy? Nah, itu biasanya. Sejauh pemantauan saya itu Bu Ika, pada mulai awal semester itu tidak masuk ya. Kemudian saya tanya ke guru kelas sebelumnya, memang dia itu sering tidak masuk. Kenapa? Kan sharing-sharing dulu untuk ke teman-teman sejawat saya. Karena memang dari keluarganya itu mungkin kurang perhatian karena memang untuk yang ayahnya Raisa ini Bu Ika itu sudah cerai. Kemudian Mmm, ibunya ini menikah lagi dan dia itu dibawa bekerja gitu loh Bu Ika. Setiap mmm, hari itu dibawa bekerja, ada tanggapan seperti itu Bu Ika. Jadi pulangnya oh mungkin gitu, terlalu malam sehingga si Raisa iya ini juga apa juga ngantuk mungkin seperti itu Bu Ika. iya, kasihan Bu Endy ya. Iya, iya. Iya, ya berarti ini dari pengaruh keluarga ya, dari orang tua ya, Keluarga. si Raisya ini sering tidak masuk sekolah? Iya, iya. Nggih nggih, Bu Ika, memang seperti itu. Memang keluarganya ini, apa ya, dikategorikan juga cuek, kemudian kalau ada home visit pun itu ya terlalu banyak drama, seperti itu, Bu Ika. Jadi saya, ini, mau sharing-sharing ke Bu Ika, mungkin Bu Ika nanti, bisa memberikan solusi untuk saya, seperti itu, Bu Ika. Iya. Nah, Bu Endy kan sudah pernah melakukan home visit ya ke rumahnya. Iya Ini iya, maksudnya sudah. sering ada drama itu maksudnya bagaimana ya Bu Endy? Nah, itu. Ya itu, mesti kalau saya itu Bu Ika ya, saya sedikit cerita, mungkin Iya, sama di kelas 1, 2, kemudian 2 di semester genap ini, sama 3-nya kan ini pandemi ya Bu Ika ya. Jadi iya, pemantauannya itu juga pembelajaran daring itu kita tidak sebegitu intensif ya terhadap murid. Sehingga iya betul. pembelajaran daring ini kan khusus diperhatikan sangat berpengaruh sekali perhatian orang tua itu sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak peserta didik kita gitu ya. Dari kelas 1, 2 itu sering enggak masuk sampai-sampai itu sama seperti halnya muridnya Bu Ika. 1 semester ya, 1 semester itu sampai enggak Nah, masuk iya. sama sekali sampai sampul rapot pun itu ya Bu Ika ya, sampul rapot Iya. itu belum belum beli dianya itu Bu Ika. Sampul Oh, rapotnya itu belum beli, sehingga walaupun ada rapat ataupun mungkin apa itu ada pengambilan rapat kemudian ada rapat dengan wali siswa atau itu sering nggak masuk juga seperti kurang perhatian cuek seperti itu loh iya Bu Ika. iya. Saya juga gimana ya untuk mengatasi anak seperti padahal juga untuk apa motivasi secara intrinsik dari dirinya itu sudah saya gembleng kami itu enggak boleh seperti itu Bu Iya Ika gimana iya nggih? iya. Nah, ini dari apa permasalahan yang dihadapi Raisa tadi, Bu Endy itu menginginkan situasi yang bagaimana dari si Raisa ini? Iya. Sebenarnya sih saya pengen Raisa ini, orang tuanya itu bisa mengantarkan gitu loh Bu Ika, bisa mengantarkan ke sekolahnya saja seperti itu. Karena apa? Mmm, Kan kalau di rumah kan memang
seorang anak ini tanggung jawab orang tua, baru kalau di sekolah kita tanggung jawabnya adalah seorang guru gitu. Saya kepingin itu Raisa itu diantarkan sama orang tuanya, kemudian nanti kalau di sekolah memang apa, dia mungkin Bu Ika ya, ini menurut saya ya, menurut pendapat saya, si Raisa ini sering tidak masuk itu mungkin dia juga minder atau insecure karena tidak bisa membaca Bu Ika. Oh gitu ya. Ya, tidak bisa membaca, padahal sudah saya termotivasi, nanti saya ajari nak, gitu loh. Tapi anaknya ya seperti itu, kayak pemalu gitu loh Bu Ika. Lalu jawabannya Raisa bagaimana Bu Endi? Lah iya, nggih Bu, sama guyu-guyu seperti itu, tapi kayaknya Hmm, gangge-gangge tapi gak kepanggih ya Bu Ika ya, sama iya. halnya seperti murid-muridnya Bu Ika. Nah ini sampai Hmm. bingung ya, kan jutek seperti itu Bu Ika ya. Nah, nah ini Iya, kalau padahal menurut juga iya iya, hmm, home kalau visit menurut pun sudah dilakukan, gangge. iya iya iya. Iya, home visit sudah Bu Endi Sudah dilakukan, lakukan, ya ya, dari tapi guru-guru sebelumnya pun iya. Masa gurunya iya. tadi Gojek Bu Ika, ya gak mungkin lah ya setiap hari. Nah, ini Dua menurut Bu 3 hari jadi Endi, Gojek Bu Ika masuk, masuk iya. selama beberapa minggu. Sekarang kok itu kumat lagi gitu loh Bu Ika. Oh gitu. Iya, kumat lagi itu. Berarti harus digocek tiap hari nih Bu Endi. Ya memang kalau untuk apa namanya, eh menginginkan sesuatu tujuan, ada yang harus dikorbankan. Iya, Gitu seperti Bu itu. Endi. Nah, ini Iya, menurut Bu Endi nih, apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud? Agar iya, Raisa ini bisa rajin tiap hari iya, iya. masuk, kemudian orang tuanya juga peduli. Ini bagaimana ini Bu Endi? Ya Apa yang mungkin yang membuat hal iya, itu iya. terwujud ya? Iya, mungkin yang pertama itu rencana saya, Bu Ika ya. Saya juga mendekati lagi si Raisa ini secara intensif, secara dari berbicara dari hati ke hati, ya, heart Iya, to heart. iya. Yang diinginkan Raisa itu apa sih? Nah, seperti itu. Sudah saya tanyai seperti itu, tapi anaknya ya seperti itu, yang guyang, guyung, guyang, guyung, mungkin seperti itu ya. Pendekatan secara intensif, memberikan motivasi, kemudian juga home visit sudah saya lakukan, kerjasama dari orang tua, dan yang kedua ini saya juga karena home visit sudah lakukan, saya pengennya ini berencana untuk rencana yang kedua itu memanggil orang tua si Raisa ini melalui surat resmi Bu Ikang ya. Berarti Iya, ada keterlibatan dari pihak sekolah saya ini supaya kita itu bisa bicara, bisa mengatasi, bisa memberikan solusi supaya Raisa ini tetap sekolah walaupun dia tidak bisa membaca, tapi nanti saya insya Allah saya memberikan pembelajaran metode yang kondusif lah supaya mungkin juga ada apa ya teman-temannya juga tidak mau menemati atau gimana ya, tapi saya lihat itu tidak seperti itu insya Allah untuk di kelas 5 itu yang saya ajar itu Bu Ika. berarti untuk sosialnya bagus ya. Ya, sosialnya mungkin bagus. Mungkin itu saja Bu Ika. Yang pertama mungkin pendekatan secara intensif, memberikan motivasi secara intrinsik supaya Raisa ini mempunyai dorongan untuk rajin pergi ke sekolah walaupun dia tidak apa tidak bisa membaca, kemudian memberikan eh, apa rasa percaya diri lah ya. Nanti Iya, kalau tidak bisa membaca itu kan bisa dipelajari Bu Ika ya. iya betul Bu Kemudian Endi. yang kedua juga berencana memanggil orang tuanya itu supaya ada perhatian terhadap anaknya ya secara resmi Bu Ika ya melalui tanda Iya, tangan kepala sekolah nanti kita bisa berkomunikasi yang baik dari pihak sekolah dengan orang tuanya supaya untuk solusi dari Raisa ini bisa terpecahkan seperti itu Bu Ika. iya Bu Endi. Itu tadi kan rencana Bu Endi untuk Nggih, mewujudkan situasi yang Bu Endi inginkan ya. Nah, nggih, nggih. sekarang apa sih yang harus disiapkan Bu Endi untuk rencana Bu Endi tersebut? Iya ya. Terima kasih Bu Ika. Mungkin untuk yang saya siapkan itu Bu Ika, yang pertama tadi panggilan secara resmi terhadap kedua orang tuanya karena nggih nyun sewu Bu Ika ya. Ini ayahnya ini sudah cerai, yang ayah dari Raisa ini dan Ayah ibunya kandung. ya ayah kandungnya Iya, sudah cerai tapi masih hidup Bu Ika. iya. Iya, yang ini dengan yang ibunya ini sudah menikah lagi, juga punya adik 2 Bu Ika, Hmm, adiknya masih kecil-kecil. Nah, itu mungkin juga orang tuanya juga, apa ya, juga
sibuk dengan kegiatan di rumah tangganya, juga sibuk untuk mencari itu tadi uang, bekerja. Karena mungkin dari ayahnya pun kan bukan orang tua kandung sendiri, Bu, Kak. Jadi apa ya, Iya, iya. merasa kayak cuek atau tidak perhatian ya. Aslinya juga saya tuh apa ya, kasihan sendiri juga. Pada Iya. waktu home visit pun itu ya seperti itu, terlalu banyak drama, cuek, padahal sudah Mmm. saya pesankan kepada teman terdekatnya yang di rumahnya, juga orang tua dari temannya yang rumahnya dekat dengan Raisa ini. Saya loh Bu, nggak kurang-kurang, memang ibunya seperti itu. Apa memang ibunya itu karakternya males itu loh Bu Ika. Saya saja juga Gitu ya? pada waktu home visit pun itu, "Ayo," langsung saya comot, "Dimandiin sama mandi sendiri apa tak mandiin?" Sama seperti itu loh Bu Ika. Sampai seperti itu Bu Endy Iya, ya? gitu loh, apa ya, ibunya tuh kok gak kretek gitu ya, punya Iya. apa ya, nggak punya apa ya, kayak isin ambek gurune ngono, gak punya hal seperti itu gitu loh Bu Ika. Ya mungkin yang perlu saya persiapkan itu tadi, mungkin surat panggilan secara resmi biar tahu loh, ini loh, mungkin harus ada kerjasama gitu ya Bu Ika ya. Memang harus Iya, ada iya, iya. kerjasama, ada kolaborasi, Iya, juga betul Bu komunikasi Endy. yang baik dari pihak orang tua dengan apa, sekolah kita, mungkin seperti itu. Mungkin yang kedua itu saya mungkin memberikan metode atau cara lain, memberikan motivasi, yaitu pendekatan tadi secara intensif, juga mungkin saya harus mencari, dari sumber-sumber lain atau bisa saya mencari browsing di internet atau di googling Bu Ika, gimana sih caranya mengatasi, karena kita itu juga butuh konseling ya, butuh ahli gitu ya Bu Ika. Iya, iya Kan betul. ahli. Mungkin mungkin butuh ahli, bagaimana sih, apa, memenuhi atau apa ya, mewujudkan psikologis anak ini supaya dia itu nyaman gitu loh, nyaman di sekolah, nyaman di kelas gitu loh. Sehingga dia itu serasa apa ya, kepingin sekolah terus seperti itu Bu Ika, mungkin seperti itu Bu Ika. Ya, jadi ada 2 hal utama ya Bu Endy Nggih, yang harus disiapkan. nggih nggih nggih, betul Bu Ika. Nah, ini menurut Bu Endy, apa sih yang bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik nantinya? Iya. Mungkin untuk hal tersebut bisa berjalan dengan baik, ide yang berupa tadi, metode pendekatan, atau memberikan motivasi secara intrinsik kepada si Raisa ini supaya dia itu mau atau rajin pergi ke sekolah. Juga apa ya, adanya komunikasi Bu Ika. Memang hal yang paling utama adalah komunikasi, komunikasi yang baik terhadap pihak sekolah dengan pihak orang tua. Seperti Iya, itu, karena mungkin saya ini belum mencoba untuk panggilan secara resmi, hanya home visit saja Bu Ika. Juga hanya, pendekatan dari teman sedekatnya itu hanya, cuma ngobrol-ngobrol saja, belum ada apa, panggilan secara resmi untuk orang tuanya. Tentu saja kehadiran orang tua atau perhatian orang tua ini kan sangat diperlukan sekali, Bu Ika, untuk juga memberikan atau membentuk karakter si Raisa ini supaya bisa mandiri, rajin sekolahnya, juga belajar dengan giat supaya dia itu tidak ada rasa, rendah diri. Ya, Bu Ika, seperti iya, itu. iya. Berarti yang paling utama itu kehadiran orang tua dari si Raisa ini Bu Endy ya? Iya iya, seperti itu. Nah, kemudian ini Bu Endy, kira-kira, tantangan apa yang Bu Endy rasakan ini dalam mencapai tujuan yang Bu Endy inginkan tadi? Ya mungkin untuk kesulitan juga memberikan motivasi, juga membangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru, kemudian juga dengan kepala sekolah. Mungkin kita harus duduk bersama bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut, seperti itu Bu Ika. Iya, iya, baik Bu Endy. Nah, ini jika demikian, ini berarti kasusnya si Raisa ini harus adanya kolaborasi antara orang tua, kemudian kepala sekolah, juga teman-temannya, dan pihak-pihak yang terkait ya Bu Endy ya. Iya iya iya, betul sekali Bu Ika. Saya juga akan mencoba juga memberikan penguatan yang positif kepada si Raisa agar termotivasi dalam dirinya sendiri itu supaya bisa hidup lebih mandiri, lebih rajin, juga ada sifat jiwa kepemimpinan, tidak rendah diri, supaya percaya diri, karena memang akan terbawa nanti pada saat akan dewasa.
kan bekerja seperti itu Bu Ika ya. Iya 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 iya. Mungkin memberikan pembelajaran yang lebih menarik supaya si Raisa ini betah di sekolah. Seperti itu Bu Iya Ika. iya. Berarti apa yang akan dilakukan Bu Endi nih setelah sesi percakapan ini? Iya, mungkin untuk minggu yang pertama saya juga mencoba mencari informasi itu kenapa sih kok sampai sering tidak masuk si Raisa ini, juga mendekatinya, kemudian melakukan home visit, kemudian juga memberikan panggilan secara resmi kepada orang tua si Raisa ini. Mungkin seperti itu, Bu Ika. Oke, berarti ini selain rencana Bu Endi tadi, kemudian yang harus dilakukan Bu Endi di minggu pertama, kemudian di hari berikutnya, ini sudah direncanakan Bu Endi ya. Nggih, nggih. Nah, Nggih, nah seperti itu, Bu selain Ika. iya, untuk dukungan Bu Endi, ini Nggih. selain dari orang tua khususnya, ini siapa lagi nih yang Bu Iya, Endi iya. mintai dukungan ini? Iya, iya. Mungkin untuk dukungan itu juga berasal dari teman-teman terdekatnya, Bu Ikang ya. Baik itu dari kelas 5 sendiri, teman dekatnya yang dekat dengan rumahnya si Raisa, juga ada dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain karena memang selain saya juga ada yang mengajar itu biasanya kalau waktunya agama itu Bu Ika ya. Kalau waktunya agama ini Iya. Raisa itu pun setiap kali waktunya agama itu tidak pernah masuk ini. Saya tanya loh, kenapa kok? Kan gurunya tanya mesti, kenapa kok nggak masuk ya? Iya Bu, soalnya ini anaknya ini kurang nggak bisa membaca Quran, nggak bisa ngaji. Oh seperti itu. Ya mungkin dukungannya ya dari teman-temannya si Raisa, juga dari Bapak Ibu guru mapel yang lain seperti itu Bu Ika. Oke, Bu Endi, berarti ini Bu Endi sudah memiliki gambaran tentang rencana atau strategi yang akan dilakukan Bu Endi ya. Iya iya, betul Nah, sekali Bu Ika. oke, bisa saya simpulkan dari apa situasi muridnya Bu Endi yang bernama Raisa ini bahwa Bu Endi akan melakukan dua hal untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, yang Iya, pertama ini melakukan panggilan secara resmi kepada orang tua Raisa supaya ada kepedulian, supaya perhatian dengan si kasusnya si Raisa. Raisa ini. Dan yang kedua ini melakukan pendekatan atau memberikan motivasi lebih lagi kepada Raisa Iya, supaya rajin, lebih rajin lagi iya, iya. hadir di sekolah. Yang penting hadir dulu Bu Iya, Endi ya. yang penting tuh masuk Iya, itu sudah wis. iya betul betul Bu Yang Endi. penting masuk, kamu masih Ya, diem ya apa yang penting ya, kita masuk, nggih. motivasi untuk hadir di sekolah itu Motivasi, yang nggih, 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 penting ya. yang penting. Iya, iya. Oke, oke Nggih, betul sekali Bu Ika, nggih. saya doakan berhasil dengan baik Bu Endi ya. Amin, Oke, amin. nah Dan untuk hari mudah-mudahan ini, rencana saya ini juga berhasil Bu Ika ya. amin ya Bu Terima Endi. kasih. Oke, untuk hari ini cukup sini dulu Bu Endi ya. Kemudian silahkan Bu Endi mengimplementasikan strateginya Bu Endi ini dengan baik Nggih, ya. nggih. Nanti seminggu ke depan kita akan Iya, ngobrol-ngobrol minggu ke lagi ya. depan, minggu-minggu lagi. Iya, iya, iya. Saya tanya bagaimana hasilnya nanti ya Bu Endi ya. Progresnya, nggih, nggih. Iya, sudah Terima berapa kasih Bu Ika, persennya? Sama-sama nggih. Bu Terima Endi. kasih sudah memberikan solusi yang terbaik bagaimana bisa coaching, bisa bercakap-cakap di sore hari ini. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.